Halo sahabat semua, hari ini kita akan menceritakan tentang kisah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah tentang semangat anak-anak dalam mengamalkan agama. Kisah tentang Imam Husain bin Ali radhiyallahu anhu menuntut ilmu ketika masih anak-anak. Husain bin Ali radhiyallahu anhu juga cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usianya 1 tahun lebih muda dari Hasan radhiyallahu anhu. Dia masih berusia 6 tahun lebih beberapa bulan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Apa yang dapat diingat oleh anak seusia 6 tahun tentang masalah agama? Namun dalam kitab-kitab hadis banyak terdapat riwayat Imam Husain radhiyallahu anhu. Ia pun termasuk ahli hadis dan digolongkan ke dalam imam-imam yang telah meriwayatkan 8 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Husain radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika seorang Muslim laki-laki maupun perempuan mendapat suatu musibah dan setelah beberapa waktu kemudian dia mengingat kembali musibah itu, lalu membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka akan memperoleh pahala yang sama seperti ketika mendapat musibah itu." Nabi SAW pun pernah bersabda, "Jika umatku mengendarai perahu, kemudian membaca doa, Bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, maka ia akan selamat dan tidak akan tenggelam." Husain radhiyallahu anhu telah menunaikan ibadah haji sebanyak 25 kali dengan berjalan kaki. Ia pun banyak mengerjakan solat dan puasa, juga sering memberikan sedekah serta menyibukkan diri dengan amalan-amalan agama secara istiqomah. Suatu hari Rabi'ah radhiyallahu anhu bertanya kepada Husain radhiyallahu anhu, "Apakah engkau mempunyai pengalaman khusus ketika bersama Rasulullah SAW?" Husain radhiyallahu anhu menjawab, "Suatu ketika aku naik dan berdiri di sebuah jendela. Di sana aku melihat ada tumpukan buah kurma untuk sedekah. Lalu aku mengambilnya dan meletakkan buah kurma itu di mulutku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Buanglah, buanglah, kita tidak boleh memakan barang sedekah.' Dan Rasulullah SAW bersabda, 'Sebagian dari bagusnya keislaman seseorang adalah jika ia meninggalkan perbuatan yang sia-sia.' Selain itu masih banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW yang telah diriwayatkan olehnya. Hikmah, masih banyak kisah-kisah kehidupan para sahabat radhiyallahu anhu ketika mereka masih kecil. Mahmud bin Rabi radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang masih berusia 5 tahun ketika Rasulullah SAW wafat. Ia berkata, "Pada suatu ketika Rasulullah SAW berkunjung ke rumah kami dan di rumah kami ada sebuah sumur. Beliau mengambil air dan menuangkannya ke mulut saya. Sekarang kita justru mengajarkan perbuatan sia-sia kepada anak-anak kita, bercerita tentang kisah-kisah bohong dan fiktif kepada mereka, sehingga mereka terbiasa dengan perbuatan sia-sia. Hal inilah yang membuat kehidupan agama mereka menjadi rusak. Jika kita bercerita kepada mereka tentang keagungan Allah, Nabi-Nabi Allah, para sahabat Nabi, para tabi'in dan wali-wali Allah, maka secara tidak langsung kita telah menanamkan kebesaran Allah ke dalam hati mereka. Selain itu, kita harus mengajarkan kepada mereka tentang kecintaan kepada kampung akhirat yang pasti akan kita alami. Juga kita memahamkan mereka tentang siksaan dan murka Allah SWT agar tertanam dalam hati mereka, sehingga mereka memahami bahawa dunia ini akan hancur dan akhirat itu kekal abadi selama-lamanya. Anak-anak mempunyai daya ingat yang lebih kuat daripada orang dewasa. Tidaklah sulit jika dalam masa-masa seperti itu mereka dilatih untuk membaca Al-Quran, sehingga waktu tidak akan terbuang dengan sia-sia. Aku Maulana Zakaria pernah mendengar dari ayah dan nenekku bahawa ketika ayahku di Safih, beliau sudah hafal Al-Quran sebanyak 3/4 juz, dan ketika berusia 7 tahun ayahku sudah dapat menghafal seluruh isi Al-Quran. Selain itu, ia juga belajar dari ayahnya, kakekku, kitab Parsi Buristan, Sekerdar Namah, Dalam-dalam Ayah, dan lain-lain. Ayahku berkata, ketika aku selesai menghafal Al-Quran, ayahku akan memerintahkanku untuk membaca seluruh Al-Quran dalam 1 hari. Setelah itu baru boleh beristirahat.
Pada musim panas setelah subuh kami membaca Al-Quran di atas atap selama 6-7 jam. Barulah diperbolehkan makan siang. Pada sore harinya aku mempelajari bahasa Parsi. Kegiatan ini berjalan selama 6 bulan dan aku mulai membaca Al-Quran setiap hari sampai khatam. Selain itu aku juga mempelajari kitab yang lain juga. Hal itu merupakan sesuatu yang luar biasa untuk anak seusia 7 tahun. Namun hasilnya dia dapat mengingat ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Pekerjaannya berdagang kitab dan seluruh pekerjaan di toko kitab itu dikerjakan seorang diri. Selama bekerja lidahnya selalu membaca Al-Quran. Terkadang ia juga mengajarkan anak-anak di madrasah agama yang ada di tempat itu dengan pelajaran-pelajaran lain. Itulah 3 macam pekerjaan yang dilakukan olehnya dalam satu waktu. Namun cara belajar mereka tidaklah seperti cara kita yang biasa digunakan di pesantren-pesantren ataupun di madrasah-madrasah pada umumnya, yang pengajarannya ada di tangan ustaz. Sistem mereka hanya melibatkan murid, iaitu murid membaca teks kitab kemudian menerjemahkannya dan mengemukakan maksudnya. Jika mereka dapat melakukan hal itu dengan benar, maka mereka akan terus membaca. Dan jika murid salah, baik ketika membaca, menerjemahkan ataupun ketika menjelaskan maksudnya, maka ustaz akan segera membetulkannya. Pelajaran akan dilanjutkan. Jika murid sudah memahami apabila salah, maka akan diperingatkan. Kisah ini bukanlah cerita zaman dulu. Ini adalah kisah pada zaman sekarang. Maka dari itu kita tidak dapat mengatakan bahawa para sahabat kuat-kuat dan sungguh-sungguh. Kita pun harus dapat mencontoh kemampuan mereka. Alhamdulillah, itulah kisah tentang para sahabat radhiyallahu anhu. Semoga menjadi itibak dan pelajaran bagi kita. Kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.